Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dibatasi waktu 15 menit, jadi langsung saja. Perkenalan tadi sudah, dan apa itu RAI juga sudah, maka kami langsung saja. Apa yang melatar belakangi dari hal ini? Latar belakang itu sebenarnya sederhana saja. Dari sekian banyak data hasil observasi hilal ataupun hilal tua, itu sedikit sekali yang berasal dari daerah tropis. Saya ambil contoh di sini dari data ICOP yang kemudian digunakan untuk menjadi basis dari kriteria ODA atau ODE yang tadi juga telah dipaparkan oleh Pak Suwandoyo Sidik. Itu cuma ada 51 data dari 737 data yang berasal dari daerah tropis, alias cuma 6,9%. Kalau melihat dari YALOP, itu cuma 28 dari 295, alias 9,5%. Itu kalau kita melihat dari peneliti-peneliti di luar Indonesia. Sementara kalau kita melihat dari peneliti di dalam Indonesia sendiri atau di sekitar Indonesia sendiri, itu juga ternyata kuantitatifnya itu hampir sama. Jadi kita bisa melihat dari data Departemen Agama Republik Indonesia tahun 62 sampai 1997 itu cuma bisa dikumpulkan 38 data visibilitas. Yang itu pun nanti akan kita lihat ternyata banyak sekali yang bias di sana, banyak sekali yang error di sana. Terus kemudian dari Pak RTI yang dikutip oleh Profesor Muhammad Ilyas itu cuma bisa dikumpulkan 37 data. Jadi bisa dibayangkan 30 tahun itu dapat 38. Ini mungkin satu prestasi luar biasa. Tapi setidaknya di sini bisa menjadi satu gambaran. Mungkin karena kita terlalu fokus pada penentuan awal Ramadan, penentuan awal Syawal, sama penentuan awal Zulhijjah. Jadi 30 tahun itu dapat 38 data. Oke, kita lanjut. Nah, dari data-data yang ada itu sendiri, itu ternyata juga validitasnya diragukan. Saya ambil contoh misalnya dari Depak, data Depak. Dari 29 data yang ada, itu cuma 11 yang bisa dikategorikan sebagai valid. Sementara dari data Elias itu lebih kacau lagi. Dari 29 data yang ada, itu cuma 6 yang dianggap valid. Kalau kita bandingkan dengan di mancanegara, itu di Saudi Arabia saja misalnya yang menjadi center dari umat Islam sedunia, itu dari 46 data yang dihimpun dari tahun 61 sampai 2004, itu cuma 6 yang betul-betul bisa diterima secara ilmiah. Jadi ya, mohon maaf ini jangan terkejut dulu. Nah, dari data yang sedikit itu, data yang terlalu sedikit, kemudian dianalisa. Kalau terlalu sedikit, otomatis nanti kesimpulan yang diambilnya dan keputusan yang diambilnya akan berpotensi sangat bias. Kami lanjut. Tujuan kami yang jelas, pertama rekapitulasi data. Yang kedua adalah membandingkan data hasil observasi dengan teori visibilitas hilal yang sudah eksis. Terus kemudian yang ketiga, ini menguji kira-kira kriteria visibilitas yang selama ini digunakan di Indonesia itu seperti wujudul hilal ataupun MABIMS atau imkanur ru'yat dan 8 itu punya dasar yang kuat apa tidak, atau dalam kata lain bisa dibandingkan dengan hasil pengamatan atau tidak. Selanjutnya, ini contoh-contoh citra hilal. Ini saya ambil saja yang paling terang sebenarnya, tapi dalam kondisi ruangan yang kontrasnya cukup sulit nggak begitu kelihatan. Ini contoh citra hilal yang kami ambil. Karena dalam observasi hilal kami menyarankan salah satu persyaratan yang harus ada, bukan yang harus ada, yang secara opsional itu sebaiknya ada, itu ada citra hilal. Ada persyaratan yang harus ada seperti data lokasi, data langit, terus kemudian data lake atau sunset min onset, terus kemudian kapan base time itu terjadi, itu data yang harus ada. Sementara data seperti citra hilal ini sebaiknya memang ada. Kami belum mewajibkan, karena kalau diwajibkan nanti kayaknya terlalu berat. Sebab sistem yang berlaku di era itu kita pelaporan sukarela, pengamatan juga sukarela, tidak ada koordinasi secara langsung misalnya. Jadi tidak ada instruksi ini harus melakukan pengamatan gini, itu tidak ada. Ini juga contoh-contoh citra hilal. Nah, observasi itu kami lakukan dari bulan Zulhijjah 1427 Hijrah sampai Zulhijjah 1430 Hijriah yang lalu. Jadi sudah 3 tahun berturut-turut. Itu secara keseluruhan dapat 173 data visibilitas. Ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, kalau dirumuskan, kalau kemudian ditabulasikan, kemudian dibuat kurva-kurvanya, itu ketemu seperti ini. Ini hubungan antara lag itu adalah sunset dikurangi moonset, dengan base time. Base time itu adalah waktu saat hilal pertama kali terlihat atau hilal tua terakhir kali terlihat. Terus kemudian di bawahnya ada lagi kurva hubungan antara selisih azimut dengan selisih ketinggian bulan dan matahari. Ini kurva yang paling menarik menurut kami,
Sebab di sini ada satu persamaan yang berhasil kami rumuskan. Tidak begitu kelihatan ya. Jadi ada satu persamaan visibilitas di sana bahwa selisih tinggi bulan minimum agar hilal bisa terlihat itu harus memenuhi rumusan 0,09 selisih azimutnya dikuadratkan dikurangi dengan 1,49 kalikan dengan selisih azimut ditambahkan dengan 10,382. Secara kuantitatif bentuk persamaan ini mirip dengan bentuk persamaan visibilitas dari kriteria 8 yang tadi telah dipaparkan oleh yang terhormat Bapak Profesor Thomas Jamaluddin. Tetapi derajatnya lebih tinggi. Ini sama kurva yang sama, tapi digunakan untuk memplot data visibilitas negatif. Secara teori seharusnya di atas kurva ini tidak ada data negatif. Artinya secara teori di atas garis ini seharusnya hilal itu sudah terlihat. Tapi di sini masih banyak titik-titik yang ternyata melaporkan bahwa hilal di sana tidak terlihat meskipun sudah di atas kurva. Ini satu hal yang menarik karena mungkin kami masih berpendapat mungkin karena belum dikaji lebih lanjut. Ada faktor yang terkait dengan cuaca Indonesia, ada faktor yang terkait dengan langit Indonesia, atau yang terakhir ada faktor yang terkait dengan keterampilan ru'yat. Ini kurva lainnya yang menguji keterkaitan antara data dengan kriteria yang paling kuno dalam visibilitas hilal, yaitu kriteria Babylon. Jadi pada 2500 tahun silam itu orang-orang di Babilonia baru itu telah merumuskan satu kriteria tersendiri yang disebut kriteria Babylon. Itu rumusnya sederhana sekali. Jadi umur bulan minimal itu 24 jam. Kemudian selisih terbenamnya bulan dan matahari minimal 41 menit. Oke, langsung saja ya. Ini karena sudah diberi peringatan waktunya. Saya langsung ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kalau menurut kami, hilal itu adalah bulan pasca konjungsi yang umurnya, bukan umur, yang hasil dari selisih terbenamnya bulan dan terbenamnya matahari itu berada di antara 24 sampai 40 menit. Terus kemudian kriteria visibilitas yang kami usulkan adalah kriteria yang ini, biar nambah-nambahin kriteria di Indonesia. Terus dari kriteria ini diekstrapolasikan, diinterpolasikan, dibandingkan juga dengan data, ternyata wujud hilal itu nggak bisa dibuktikan dari sini. Terus kemudian yang kedua, mabims atau imkan ru'yat itu juga sama-sama nggak bisa dibuktikan di sini. Yang ketiga, kriteria 8 meskipun memiliki bentuk hampir sama dengan persamaan yang kami temukan, itu juga ternyata nggak terbukti karena derajatnya lebih rendah. Terus kemudian yang keempat, kriteria yang paling populer di dunia ilmu falak terakhir ini, kriteria Audah atau ODE, itu ternyata terbukti match 100%. Dengan catatan untuk fail lebih besar dari minus 0,96. Ya, batas yang paling bawah. Terus kemudian kriteria yang juga cukup populer sebelum Auden itu ada yang namanya kriteria log. Di sana ada yang disebut persamaan phase time untuk memprediksi kapan hilal itu bisa terlihat setelah matahari terbenam. Itu ternyata terbukti. Tetapi cuma untuk lag itu kurang dari 50 menit. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Ini waktunya mungkin sudah melebihi sedikit. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.